Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Wijayanto, NIM A5 2018 0013. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar pendidikan anak usia dini atau biasanya disebut bahan ajar PAUD. Karena bahan ajar dari tiap tingkatan atau dari PAUD, SD, SMP, SMA itu memiliki kurikulum yang berbeda-beda. Maka di sini saya akan membahas tentang bahan ajar tentang PAUD. Baik, langsung saja. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik. Jadi, bahan ajar itu seperangkat sarana. Jadi, ketika kita di sekolah, maka kita sebagai guru itu sudah memiliki sarana untuk bahan ajarnya. Jadi tidak semena-mena sendirinya, seperti itu. Kemudian, apakah bahan ajar dan sumber belajar itu sama? Bisa dibilang sama karena bahan ajar itu merupakan bagian dari sumber belajar. Apakah sumber belajar itu? Sumber belajar itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar. Contohnya benda misalnya buku, pensil, pulpen, penghapus, penggaris, dan sebagainya. Kemudian pesan dalam arti gimana? Dalam arti seperti kita mendapatkan WhatsApp. Kalau sekarang orang bilangnya WhatsApp lah, ibarat kata WhatsApp dari guru diinfokan kepada orang tua. Contohnya seperti pandemi ini, guru memberikan tugas kepada anak melalui WhatsApp ke grup orang tuanya masing-masing, ke orang tua masing-masing. Kemudian orang tua menyampaikan kepada anak. Terus yang selanjutnya yaitu contohnya adalah bahannya apa saja. Jadi bisa contohnya bahan untuk buat permainan yang belum pernah dibuat dan sebagainya. Terus tekniknya juga ada. Jadi seperti itu sumber belajar. Kemudian lanjut, fungsi bahan ajar bagi pendidik. 1. Menghemat waktu dalam belajar. Jadi ketika kita sudah mengajar, kita sudah harus punya materinya terlebih dahulu atau bahan ajar yang akan diajarkan kepada anak. Karena jika kita tidak mempunyai materinya, maka akan memperlambat waktunya dan mengulur-ulur waktunya sendiri. Terus yang kedua, mengubah peran yaitu dari pendidik menjadi fasilitator. Jadi guru itu tidak hanya menjadi seorang pendidik saja, merupakan bisa menjadi fasilitator, baik orang tua kedua, bisa juga menjadi teman curhatnya atau dan sebagainya. Begitu. Lanjut yang ketiga, proses pembelajaran lebih efektif dan interaktif. Jadi selama pembelajaran sangat efektif jika berjalan sesuai dengan bahan ajar yang kita buat, dan interaktif juga seperti itu. Jadi kita tidak mengulur-ulur waktu sehingga tidak membuat anak menjadi bosan dan sebagainya. Lanjut yang keempat, sebagai pedoman pendidik. Bahan ajar itu juga sebagai pedoman pendidik karena dibuat dari sekolah dan itu disahkan oleh guru-guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut. Baik, lanjut, fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Yang pertama yaitu peserta dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi ketika peserta didik akan belajar, jadi tidak harus menunggu di sekolah, tetapi bisa di rumah, bisa di mobil, bisa di jalan, atau bisa di bus, atau bisa di kendaraan umum atau dan di sebagainya. Karena belajar itu ada pepatah juga mengatakan kalau tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus belajar terus menerus karena juga agar tidak mudah
terlupakan oleh materi-materi yang disampaikan oleh guru di sekolah. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat belajar dengan kecepatannya masing-masing. Untuk masalah ini emang sering terjadi karena kebanyakan dari guru belum bisa melihat perbandingan kemampuannya anak. Jadi anak misalnya memiliki kemampuan belajar yang cepat, kemudian ternyata menjadi terlambat dan sebagainya seperti itu. Lanjut, untuk yang nomor 3, membantu potensi peserta didik untuk menjadi peserta yang mandiri. Nah, ini lebih mengacu kepada kemampuan anak. Jadi ketika anak sedang di sekolah, kita harus bisa memberikan bahan dalam arti materi atau pengetahuan yang bisa membuat anak menjadi lebih mandiri dan usaha sendiri. Begitu. Tujuan dibuatnya bahan ajar yaitu 1, membantu peserta dalam mempelajari sesuatu. Karena saya akan membahas ini karena peserta ini kan juga ketika masuk PAUD mereka masih belum mengerti apa saja tentang yang ada di sekolah. Jadi guru atau pendidik itu harus bisa memberikan informasi-informasi atau pembelajaran-pembelajaran di sekolah yang bermanfaat bagi anak. Yang kedua, memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi ketika guru sudah menyiapkan bahan ajar dari semester 1 sampai semester 2, maka guru sudah harus siap dengan pembelajarannya ketika di dalam kelas, sehingga tidak membuat anak menjadi bosan atau tidak ingin sekolah dan sebagainya seperti itu. Yang ketiga, membantu peserta dalam memperoleh alternatif belajar. Untuk yang nomor 3 ini, ketika alternatif belajar itu ya seperti yang saya bilang tadi, guru bisa juga menjadi fasilitator. Begitu. Untuk yang keempat, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi ketika guru akan melakukan pembelajaran, guru sudah mempunyai tema, subtema dan sebagainya itu terlebih dahulu, agar ketika sudah di dalam kelas guru sudah siap dengan pembelajarannya. Jadi tidak mudah, tidak mundur waktunya seperti itu. Lanjut, manfaat bahan ajar bagi guru. Yang pertama, tidak lagi bergantung kepada buku atau teks. Karena semisal kita bergantung kepada buku atau teks sehingga kita mendapatkan ketika guru bergantung kepada buku atau teks, kemudian mencari bukunya susah, itu akan membebani kepada sekolahnya maupun gurunya. Maka dari itu semua guru sudah harus siap dengan bahan ajar yang sudah dibuat. Itu. Lanjut nomor 2, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Jadi guru itu tidak hanya mengambil referensi dari buku saja, bisa dari internet, bisa dari TK lain, bisa dari seminar-seminar gitu, seperti itu. Jadi tidak hanya dari buku. So, misalnya gitu, contohnya ketika mau masuk kelas. Nah, modelnya guru hanya pembukaan, salam, habis itu baca doa, suruh doa juz 30 dan sebagainya. Jadi guru bisa memberikan pembukaannya model lain, seperti dengan cara bermain, bisa dengan cara metode seperti di luar negeri, ketika anak ingin masuk, anak disuruh memilih mau dipeluk, mau tos atau musalim, seperti itu. Seperti yang saya tahu seperti itu. Ya, lanjut langsung nomor 3,
diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Untuk ini manfaat bahan ajar ini karena negara kita mungkin kurikulumnya terkadang labil, jadi seperti membuat bingung, maka dari setiap TK pun juga susah menyesuaikan dengan kurikulum, maka guru pun harus bisa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jadi tidak asal semena-mena ketika membuat bahan ajar, karena jika kita semena-mena kemudian tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin nanti efeknya ada kedepannya juga seperti itu. Lanjut, untuk manfaat bahan ajar untuk murid. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Ketika di dalam kelas, pembelajaran itu harus membuat suasana ketika di dalam kelas guru itu harus bisa membuat suasana menarik, dalam arti anak itu senang untuk bersekolah atau mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga anak tidak terbebani terus menerus seperti itu. Yang kedua, mengurangi ketergantungan terhadap guru atau mengurangi ketergantungan terhadap guru. Ini mungkin untuk anak-anak sekarang banyak yang belajar ketergantungan guru. Jadi ketika diberikan tugas baru mengerjakan, tapi ketika tidak diberikan tugas malah bermain-main. Jadi kalau dalam PAUD ya boleh saja, karena anak juga butuh kreativitas dan sebagainya, kita tidak boleh melarang. Cuman sebagai orang tua juga di rumah harus bisa memberikan pembelajaran kepada anak. Ketika guru tidak memberikan tugas, orang tua harus bisa memberikan, walaupun sekitar misalnya kita menghitung-hitungan itu diberikan 10 soal atau 5 soal, agar anak itu mengingat materinya yang tadi pagi diajarkan di sekolah, seperti itu. Lanjut, yang nomor 3, menghadapi kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensinya yang harus dikuasainya. Ketika terdapat materi atau pembelajaran yang rumit, anak diusahakan bisa menyelesaikannya terlebih dahulu tanpa bergantung kepada gurunya. Bisa dibilang seperti mandiri, seperti itu. Lanjut, pemilihan kriteria bahan ajar menurut pusat kurikulum. Yang pertama itu valid atau teruji kebenarannya. Jadi bahan ajar yang digunakan itu valid dan tidak semena-mena, seperti itu. Yang kedua yaitu tingkat kepentingannya. Tingkat kepentingan seperti ada tema, ada subtema, ada topik, ada kompetensi inti dan sebagainya, seperti itu. Kebermaknaan, pembuatan bahan ajar itu harus bermakna agar anak mudah dipahami makna tersebut. Terus yang keempat, layak dipelajari. Kemudian yang kelima, menarik minat. Langsung isi dari bahan ajar. Yang pertama yaitu pengetahuan. Guru harus bisa memberikan pengetahuan yang luas tentang guru harus bisa memberikan pengetahuan luas kepada anak usia dini, karena anak usia dini juga belum mengerti hal-hal yang baru, seperti itu. Jadi guru harus bisa memberikan pengetahuan yang sekiranya membuat anak menjadi mengerti ketika sudah melihatnya. Yang kedua yaitu keterampilan. Guru harus bisa mengkolaborasikan antara koordinasi tubuh anak. Jadi misal mata, tangan, kaki, hidung, telinga itu dikoordinasikan dengan baik agar anak tidak terlambat semua. Contohnya tidak terlambat bicara, tidak terlambat menulis,
ataupun tidak terlambat dalam hal olahraga dan sebagainya, seperti itu. Baik, langsung saja saya akan saya lanjutkan, yaitu pengenalan tentang jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dari bentuknya, kemudian yang kedua dari cara kerjanya. Dari bentuknya yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pandang atau visual, itu bisa melihat secara langsung. Terus yang kedua yaitu melalui audio atau pendengaran, itu menggunakan suara-suara seperti senam dan sebagainya. Terus yang ketiga yaitu audio visual, itu pandang dan dengar. Yang keempat yaitu media interaktif. Media interaktif ini contohnya seperti alat-alat komputer, laptop dan sebagainya, seperti itu. Kemudian jenis bahan ajar menurut cara kerjanya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tidak dapat diproyeksikan, contohnya seperti proyektor. Jadi anak itu tidak belajar secara langsung di papan tulis seperti itu. Terus yang kedua, di bahan ajar yang bisa diproyeksikan, itu contohnya anak bisa melihat film atau gambar melalui proyektor. Terus yang ketiga yaitu bahan ajar audio seperti seperti bahan ajar dari bentuknya itu, kemudian video. Terus yang terakhir adalah media, yaitu melalui komputer dan sebagainya. Baik, lanjut yaitu kemudian menuju ke teknik penyusunan bahan ajar. Pertama yaitu analisis kebutuhan bahan ajar. Ini perlu dianalisis kembali, ditinjau, dan kemudian disahkan. Karena ketika kita asal membuat, tidak mengerti kemampuan anak, maka itu juga susah ke gurunya masing-masing. Terus yang kedua, analisis kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikatornya. Ini sangat perlu karena setiap anak juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Lanjut nomor 3 yaitu analisis sumber belajarnya. Yang langsung saja nomor 4, pemilihan dan penentuan bahan ajar. Ini juga pemilihan dari semester 1 hingga semester 2 juga sudah harus dimantapkan lagi, seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan bahan ajar yang baik untuk dalam arti yang bisa digunakan untuk anak dini dan guru-guru PAUD di sekolah. Dari jenis-jenis bahan ajar ini, saya lebih condongnya dalam arti lebih menariknya kepada audiovisual, karena anak bisa melihat dan mendengar secara langsung ketika guru mengajarkan pembelajaran di dalam kelas. Bisa juga ketika pembelajaran, karena pandemi ini mungkin bahan ajar yang digunakan media interaktif. Semoga insya Allah pandemi ini juga selesai dan anak-anak PAUD bisa menyesuaikan diri di sekolah, lingkungan sekolahnya, kemudian bisa mengenal dunia lingkungan sekolahnya, jadi anak lebih interaktif sosialnya kepada dunia atau masyarakat luas, seperti itu. Jadi saya lebih menonjolnya kepada audiovisual, seperti itu untuk anak usia dini. Dan juga guru pun harus bisa membuat tekanan kepada anak usia dini, karena anak-anak zaman sekarang sedikit manja. Jadi guru harus bisa memberi tekanan agar anak mudah juga belajar mandiri. Contohnya seperti pandemi ini. Pandemi ini juga menguras banyak tenaga juga bisa ada, menguras banyak biaya juga dan sebagainya. Mungkin guru juga bisa lebih mengkolaborasikan guru satu dengan guru yang lain, seperti itu. Jadi saya lebih menonjol kepada audiovisual gitu.
Dari bahan ajar yang saya sebutkan tadi, dari jenisnya, isinya, kriterianya, tujuannya, manfaat, dan sebagainya, itu lebih saya membuat agar guru bisa lebih memahami tentang bahan ajar yang ada di lingkungan sekolah. Jadi guru tidak mudah terbebani dengan bahan ajar yang rumit atau apapun seperti itu. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ketika kita masuk kuliah, dan semoga COVID-19 ini hilang dan kita bisa jumpa lagi di kampus. Bye bye teman-teman. Terima kasih.